Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurensia kembali menjumpai Anda dalam program seputar News Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Warga diserang remaja dengan busur panah, satu korban terkena busur. Puluhan massa aksi dari Ormas membakar bendera Israel. Empat karyawan pabrik diringkus polisi karena diduga mencuri 2 ton jagung. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar News Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Seorang warga diserang oleh 6 orang kawanan remaja yang mengendarai sepeda motor menggunakan busur dan anak panah di Goa. Akibatnya korban mengalami luka tancapan anak busur di leher hingga nyaris tembus. Usai menyerang korban, 6 remaja terduga pelaku pembusuran berhasil ditangkap polisi. Basri, 52 tahun, warga desa Rumangloe, Kabupaten Goa yang diserang kawanan remaja bermotor ini mengalami luka tancapan busur panah hingga nyaris menembus bagian belakang lehernya. Korban yang mengalami luka berat ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk menjalani perawatan. Peristiwa terjadi di Desa Samaya, Kecamatan Bontomarando, Kabupaten Goa, saat korban sedang duduk di salah satu warung. Tiba-tiba melintas 6 orang pelaku dengan mengendarai motor sambil membawa busur panah dan langsung menyerang korban. Usai kejadian, aparat Polsek Bontomarando yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi penyerangan dan berhasil menangkap 6 pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga menyita sebuah alat pelontar busur yang diduga digunakan pelaku saat bersama-sama menyerang korban. 6 pelaku masing-masing MA 15 tahun, JA 17 tahun, AS 14 tahun, SS 14 tahun, MI 14 tahun, dan WY 15 tahun. Keenam pelaku ini pun langsung digiring dan diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Goa untuk penanganan lebih lanjut karena para pelaku masih di bawah umur. 6 orang pelaku, termasuk pelaku utama beserta barang bukti yang digunakan satu buah alat untuk digunakan sebagai penarik anak panah busur. Keenam pelaku di bawah umur ini kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan massa aksi dari Ormas Islam Poros Al-Quds Makassar berunjuk rasa mengecam tindakan keji atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyah. Massa aksi juga membakar bendera Israel atas tindakan keji yang selama ini dilakukan terhadap negara Palestina. Dengan membakar bendera Zionis Israel, puluhan massa aksi dari Ormas Islam Poros Al-Quds Makassar berunjuk rasa di depan Monumen Mandala, Kota Makassar. Aksi bakar bendera Israel dilakukan sebagai bentuk kekecaman dan kutukan atas aksi keji yang hingga saat ini masih terus dilancarkan Israel ke Palestina. Belum lagi baru-baru ini pemimpin Hamas Syahid Ismail Haniyah diduga sengaja dibunuh pasukan Zionis Israel. Pembunuhan terhadap pribadi Ismail Haniyah dinilai operasi terorisme terstruktur dan sistematis yang dianggap biadab dan licik, sekaligus berbahaya bagi tata kehidupan dan keagamaan regional maupun global. Massa aksi juga mengutuk keras aksi kekejaman Zionis Israel yang hingga saat ini masih terus menyerang sejumlah wilayah di Palestina. Kita berbelasungkawa atas syahidnya Ismail Haniyeh yang dirudal secara sadis ya, di Iran. Harusnya kalau memang mau melakukan perang, tidak melakukan kejahatan terorisme seperti itu. Massa aksi juga menyuarakan kepada umat Islam di Indonesia agar bersikap waspada
serta terus menguatkan persatuan dan persaudaraan agar tidak mudah terpancing dan memboikot produk-produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap negara Palestina. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar mengukuhkan Forum Pekerja Sosial Kota Makassar. Pengukuhan dilaksanakan di kawasan Car Free Day yang dihadiri oleh ratusan emak-emak sekota Makassar. Indira berharap Forum PSM dapat bekerja dengan baik, bersinergi dengan PKK dan Dinas Sosial. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar disambut hangat ratusan warga Kota Makassar yang hadir di kawasan Boulevard Minggu pagi. Indira hadir dalam rangka mengukuhkan Forum Pekerja Sosial Masyarakat yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Indira Yusuf Ismail mengatakan dengan hadirnya Forum Pekerja Sosial Masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah kota dan Tim Penggerak PKK Kota Makassar untuk menuntaskan persoalan sosial. Acara pengukuhan PSM ini insya Allah kita akan menyaksikan sama-sama. Selain itu kita juga bersenam sama-sama supaya kita tentunya lebih sehat, lebih bugar di suasana yang sangat berbahagia ini. Kota Makassar, kota yang subur, bersama kita berbagi kasih dan nur. Setiap langkah membawa harapan, satu tekad membangun masa depan. Teruskan kebaikan bersama tangan yang terulur, bersama hati yang tulus, kita satukan tekad. Dalam kesempatan ini, Indira Yusuf Ismail yang hadir bersama Ilham Fauzi melakukan senam Indinawa bersama ratusan emak-emak yang membanjiri kawasan Car Free Day. Senam Indinawa juga semakin digemari masyarakat Kota Makassar. Senam ini akan diperlombakan untuk memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan aparat kepolisian Resmob Polda Sulsel berhasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten saat bersembunyi di Kota Makassar. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama tim Jatanras Polres Goa langsung mengepung sebuah rumah di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Setelah mengetahui pelaku atas nama Anggara Yudhistira, 25 tahun, bersembunyi di dalam rumah tersebut. Pelaku yang mengetahui dirinya sudah terkepung berusaha melarikan diri melalui jendela belakang rumahnya. Polisi pun sempat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Hingga akhirnya pelaku dapat tertangkap setelah polisi membagi dua tim. Dari hasil pengembangan, disita 3 unit motor hasil kejahatan pelaku. Usai mengamankan pelaku, polisi lalu mengembangkan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku dari 2 orang penada. Salah satu istri penada sempat menghalang-halangi petugas saat akan membawa suaminya. Namun setelah petugas memperlihatkan surat tugas, ia pun merelakan suaminya dibawa oleh petugas. Komandan Tim 1 Resmob Polda Sulsel Aibtu Arsyad Samosir mengatakan, pelaku yang diamankan merupakan pelaku curanmor yang juga residivis dalam kasus begal. Di mana dalam menjalankan aksinya, pelaku berkomplotan 4 orang, menyasar motor yang berada di luar daerah, kemudian menjualnya di Makassar. Yang kami amankan tadi adalah pelaku curanmor, yang mana yang bersangkutan itu adalah residivis pelaku begal. Dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap pelaku, mereka melakukan 3-4 orang. Kini pihaknya masih memburu ketiga rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara itu, rencananya pelaku akan dibawa ke Polsek Palangga, Kabupaten Goa untuk proses hukum lebih lanjut.
Dari Kota Makassar, Muhammad Nurpuni, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya 3 bocah perempuan diduga menjadi korban pencabulan oleh tetangganya akan hadir saat lagi tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, 4 karyawan pabrik diringkus polisi karena diduga mencuri 2 ton jagung di gudang milik perusahaan tempatnya bekerja di Goa. Ibu salah seorang pelaku yang menyaksikan anaknya ditangkap pun histeris dan menolak jika pelaku dituduh mencuri. Ironisnya, hasil penjualan 2 ton jagung yang dicuri diduga digunakan oleh salah seorang pelaku untuk bermain judi online. 4 orang security terduga pelaku pencurian 2 ton jagung ini diringkus tim Jatan Satreskrim Polres Goa saat sedang bertugas di pos security pabrik di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Ibu salah seorang pelaku yang melihat anaknya ditangkap polisi pun histeris karena menolak anaknya dituduh sebagai pencuri di tempatnya bekerja. Tidak ada yang pukuli kamu, tidak ada. Tidak ada yang pukuli, maju diselesaikan. Usai meringkus RU seorang security, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 3 pelaku lain yang juga bekerja sebagai petugas keamanan di pabrik tersebut. Polisi juga menyita sebuah mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut 2 ton jagung sebagai barang bukti. Keempat pelaku masing-masing RU 29 tahun, MR 22 tahun, RP 22 tahun, dan MF 22 tahun. Sementara 1 pelaku berinisial AL kini masih diburu petugas. Saat melancarkan aksinya, pelaku mematikan listrik di dalam kawasan pabrik jagung dan mengangkut 2 ton jagung milik perusahaan yang dijaganya menggunakan mobil pick-up. Penangkapan security ini dilakukan oleh tim Jatan Satreskrim Polres Goa atas laporan Kenny Warau, pemilik pabrik yang melihat kunci gembok pabrik dalam kondisi rusak pada 29 Juni 2024 lalu. Karyawan korban yaitu sekitar 4 orang yang terlibat langsung dalam perkara tindak pidana tersebut. Modusnya yaitu berawal dari salah satu karyawan yang membuka grendel atau gembok pintu gudang, dan setelah terbuka selanjutnya para pelaku masuk dengan membuka gembok yang lain dengan cara merusak atau menggunakan mesin pemotong. Usai ditangkap, keempat pelaku langsung dibawa ke posko tim Jatan Satreskrim Polres Goa guna dilakukan pemeriksaan. Polisi juga menyita mobil pick-up serta mesin pemotong atau gerinda sebagai barang bukti. Para pelaku kini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, praktek judi offline yang menyerupai judi online berhasil dibongkar aparat kepolisian dari Resmob Polda Sulsel. Sebuah rumah bekas bengkel dijadikan lokasi perjudian berhasil digerebek bersama 3 lelaki yang merupakan penyelenggara judi. Aparat kepolisian dari Resmob Polda Sulsel yang mendapatkan laporan dari warga yang resah akan kegiatan judi offline di salah satu rumah bekas bengkel, langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Polisi yang tiba di TKP langsung masuk dan menggerebek lokasi tersebut.
Dari TKP, polisi mengamankan 3 lelaki yang diduga kuat merupakan pelaku penyelenggara judi poker offline dan seperangkat alat judi poker offline. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel juga menangkap penyelenggara judi berinisial IR serta kedua rekannya. Ketiga pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Posko Resmob Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap para pelaku, Resmob Polda Sulsel juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa meja judi poker serta chip pasangannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP terkait dengan perjudian dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Kombes Pol Didi Sutikno, Kabid Humas Polda Sulsel mengatakan, tim Resmob Polda Sulsel tidak gentar dalam melakukan deteksi dini akan peredaran judi online serta offline yang dinilai berdampak merusak lingkup kaula muda. Untuk menanggulangi peredaran judi online, deteksi dini dunia maya juga semakin digencarkan. Ya, termasuk poker. Jadi semua yang ada unsur judinya pasti akan kita berantas dan kalau ketemu akan kita lakukan penegakan hukum. Siap. Untuk himbauan kepada masyarakat, Pak, seperti apa? Kepada seluruh masyarakat kita himbau untuk tidak ikut dalam judi itu, karena kalau akan ketangkep pasti akan mendapatkan sanksi hukum. Aksi tembakan peringatan disertai dengan aksi kejar-kejaran mewarnai proses penggerebekan judi offline jenis QQ dengan kartu domino di Desa Buntu Datu, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kedatangan polisi membuat para pelaku kocar-kacir hingga membuat petugas terlibat kejar-kejaran. Para pelaku yang menolak ditangkap bahkan berupaya melawan hingga aksi gulat antar pelaku dan petugas tak terhindarkan. Meski demikian, 4 pelaku berhasil diringkus polisi beserta sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai 3 juta rupiah. Keempat pelaku langsung digelandang ke Mapolres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selain keempat pelaku, polisi ikut mengejar 1 pelaku lainnya yang diduga menjadi bandar judi. Aksi penggerebekan ini dilakukan karena maraknya laporan warga yang resah dengan para pelaku yang menjadikan pos kamling sebagai arena judi offline yang berada di pemukiman penduduk. Berkumpul di pos, salah satu pos di situ yang biasa memang masyarakat selalu kumpul di situ kalau malam. Adapun barang bukti yang kami amankan di TKP itu ada 1 lembar sarung yang notabene dijadikan alas pada saat pemain judi, kemudian 1 set kartu domino, dan uang tunai sebanyak 3.472.000. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Turboni. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar dunia politik. Pemirsa, bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail telah menerima rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Indira yang akan berpaket dengan Ilham Fauzi maju di Pilwalkot Makassar. Siap berjuang bersama PKB untuk menang demi melanjutkan kebaikan di kota Makassar. Satu-satunya perempuan hebat yang akan maju sebagai bakal calon wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, telah menerima rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa berpasangan dengan Ilham Fauzi di pemilihan wali kota Makassar 2024. Pasca penyerahan rekomendasi diserahkan, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa akan melakukan konsolidasi internal, memanaskan mesin partai untuk memenangkan bakal calon Indira Yusuf Ismail di Pilwali 2024. Fokus utama PKB menggarap potensi elektoral PKB di Makassar, serta memenangkan Ibu Indira Yusuf Ismail. Ketua PKB Kota Makassar Fauzi Andiwawo mengaku bahwa persiapan matang tengah dilakukan untuk menghadapi Pilwali Makassar 2024. PKB berkomitmen untuk melakukan kampanye secara menyeluruh dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Dengan langkah-langkah strategis yang tengah dilakukan, PKB Makassar berharap dapat memenangkan hati masyarakat dan mengantarkan Indira Yusuf Ismail sebagai wali kota Makassar periode 2024-2029.
Dukungan dari seluruh elemen partai dan masyarakat menjadi kunci utama dalam meraih kemenangan di Pilwali Makassar 2024. Dan Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Makassar. Kita ke informasi lainnya pemirsa. 3 bocah perempuan diduga menjadi korban pencabulan oleh tetangganya di Goa. Ironisnya pelaku pencabulan bocah kini masih di bawah umur dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Usai dilaporkan orang tua korban, pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Didampingi orang tuanya ZA 5 tahun, SF 8 tahun, dan CC 4 tahun. 3 bocah perempuan yang diduga menjadi korban pencabulan ini melaporkan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa. Orang tua korban melaporkan tetangganya MA 15 tahun yang kini masih duduk di bangku SMA. Berdasarkan laporan ketiga orang tua korban, Unit PPA Satreskrim Polres Goa langsung menangkap dan memeriksa terduga pelaku pencabulan. Polisi pun kini menyita pakaian ketiga korban yang dipakai saat aksi pencabulan terjadi. Kasus pencabulan yang menimpa 3 bocah perempuan ini terungkap setelah salah seorang korban mengaku sakit pada bagian vitalnya saat mandi. Korban yang ditanya orang tuanya pun mengaku bahwa dirinya dicabuli oleh MA tetangganya. Di hadapan penyidik, pelaku MA mengaku hanya mencabuli 1 orang korban. Sementara itu, aparat Satreskrim Polres Goa mengatakan, dari 3 orang korban, polisi menduga masih ada korban lainnya yang belum melaporkan pelaku. Pelaku mengajak korban masuk di salah satu kamar rumah miliknya dan memasukkan jarinya ke alat kelamin korban. Sampai saat ini yang datang mengaku sebagai korban ada sekitar 3 orang. Namun selanjutnya tetap kami Satreskrim Polres Goa mendalami ini fakta-fakta dan tahu ada tidaknya korban yang lain. Akibat perbuatannya, MA kini menjalani penahanan di Mapolres Goa dan dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara karena pelaku masih di bawah umur. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 124 peserta mengambil bagian dalam kontes motor modifikasi yang digelar di Kota Makassar. Kontes ini sebagai wadah edukasi dan inovasi remaja untuk menyalurkan hobi yang positif. Kontes modifikasi sepeda motor diikuti 124 peserta dari sejumlah provinsi dan kota kabupaten di Sulawesi Selatan. Kontes yang digelar di Tribun Karebosi selama 2 hari ini antusias diikuti oleh para peserta. Kontes modifikasi sepeda motor yang digelar oleh Makassar Max Community ini yang pertama kali kembali digelar sejak 2018 silam. Para peserta kontes memperlombakan 12 kategori build up dan 49 kategori the best. Beragam tampilan modifikasi motor baik bebek, sport, matic akan dinilai oleh para dewan juri. Kontes ini digelar selain perayaan Milad ke-7 Makassar Max Community yang terpenting untuk mewadahi kreativitas para modifikator menyalurkan bakat, inovasi, dan hobinya. Terkait modifikasi, tentu modifikasi ini sangat-sangat bermanfaat, di mana kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, baik itu pemuda atau kalangan masyarakat yang lain, supaya melihat bahwa modifikasi ini adalah suatu bentuk hal yang positif. Adanya inovasi dari modifikator-modifikator, komunitas-komunitas motor, menunjukkan adanya kreativitas dan kesenian dari mereka semua. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Para modifikator mengaku mempersiapkan sepeda motor sejak 3 bulan terakhir. Bahkan para penghobi otomotif ini tidak menargetkan juara. Namun mereka hanya ingin konsep sepeda motor modifikasi mereka
bisa tampil dan bersilaturahmi sesama penghobi modifikasi. Dari Makassar, Mulyadi Salamusa, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Seputar Ini Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam aki. Papada salama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.